Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying Setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, ataupun mental. Dilakukan secara berulang, sengaja, dan seringkali dibungkus dengan kata bercanda. Tapi, ini bukan lelucon. Ini luka yang tak selalu berdarah, tapi membekas umur hidup. Korban mungkin diam, tetapi kita tidak akan tahu bagaimana perasaan orang lain jika berada di posisinya. Pindah kemana coba? SDN negeri. Kamu yang bikin aku di Instagram. Jadi cantik loh. Bisa jadi dua. Kamu tahu nggak siapa taksi? Enggak. Orang tua kamu di mana? Nggak ada. Kasihkan ke orang tua. Kita mau tiga-tiga Bapak. Kamu buat masalah lagi di sekolahan. Bukannya tambah pintar, tambah bikin masalah. Gimana sih kamu?
Drama ini menceritakan bagaimana hubungan guru dengan peserta didik generasi alfa atau disebut juga dengan post Gen Z, di mana pada zaman ini keadaan generasi pada umumnya ditandai dengan perilaku dan peningkatan penggunaan teknologi digital. Di pagi yang cerah untuk pertama kali di hari pertama masuk sekolah, para siswa memasuki halaman sekolah. Ada yang dengan semangat dan seragam barunya. Ada yang biasa saja menganggap hari itu tidak berbeda sama seperti hari-hari biasanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ayo yang sebelah sana itu kenapa bicara sendiri? Coba diulangi lagi, yang semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah gitu dong, kalian harus semangat. Terima kasih ya anak-anak. Nah, hari ini kita mulai dengan novel bahasa Indonesia ya. Coba dibawakan bukunya. Terbuka halaman 5. Bahasa Indonesia saya lupa tidak saya masukkan ke dalam tas. Baik, terima kasih. Lain kali sebelum berangkat sekolah dicek dulu ya. Siapa lagi yang lupa membawa buku? Baiklah, kita mulai ya. Siapa di sini yang tahu apa itu surat resmi dan surat pribadi? Wah, rumit nih kayaknya. Aku juga tahu. Tidak, pasti susah. Ada guru sudah tahu kenapa harus tanya ke kita. Kalau itu ibu jelaskan ya. Surat resmi adalah siapa yang bermain api? Kenzo maju dan berikan pada apimu. Kamu. Sekali lagi Kenzo maju dan berikan pada apimu. Wah.
Kenapa nak ada yang sakit? Iya, mungkin coba ada kursi. Kenapa Kenzo? Belum sarapan ya? Ayo istirahat dulu ya nak. Yang lainnya kembali ke tempat duduknya. Selamat siang anak-anak. Baiklah, dibolehkan bukunya ya. Saya minta maaf atas sikap saya yang tidak sopan kepada ibu Bapak kemarin. jangan diulangi lagi ya. Bukan hanya kepada ibu, tapi kepada orang yang lebih tua kepada kita. Bukan untuk ibu saja ya, tapi untuk juga kalian semua. Kalian harus ingat itu semua. Kita harus hormat dan sopan kepada orang yang lebih tua. Kalian harus ingat ya. Semoga Kenzo boleh kembali ke tempat duduknya. Baiklah, karena kalian sudah begini, mari kita pulang. Teruskan buku kalian. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hati-hati ya. Iya. Telah menyaksikan video kami. Namaku Azam. Orang tuaku memberiku nama ini karena artinya yang indah. Keteguhan hati, tekad yang kuat untuk menyinari kehidupan. Mungkin seperti itu tujuannya. Aku diharapkan bisa menjadi penerang dalam kehidupan orang tuaku. Tapi kenapa aku merasa gelap, sendiri, dan kesepian? Semenjak kedua orang tuaku ditugaskan di luar kota, aku tinggal bersama Bude. Orang tuaku hanya pulang setiap 3 bulan sekali, tanpa sapa, tanpa sua, tanpa perhatian. Aku merasa diabaikan, dilupakan. Apakah aku masih dianggap ada? Gimana? Orang tua kamu bisa kesini apa tidak? Maaf Bu, orang tua saya tidak bisa dihubungi. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau begitu, ibu akan memberitahu nilai-nilai kamu yang rendah. Apa gunanya coba? Mereka tidak ada yang peduli. Azam, mau kemana kamu? Ibu belum selesai bicara. Azam. Azam, kenapa kamu tidur di kelas? Kamu nggak lihat teman-teman kamu membaca buku? Kamu tahu kan nilaimu semakin tinggi semakin rendah. Mulai sekarang ibu pilih kamu jadi ketua kelas. Gak Bu, gak mau. Azam, bangunin ibu. Gak mau Bu.
sendiri. Kenapa Dennis? Azamnya nggak mau piket. Sam, kalau nggak mau piket denda loh. Bisa aja dia biar duitnya habis. Gak peduli. Adam, kenapa kamu telat? Maaf Bu, saya ketiduran. Tolong perhatian ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas struktur kelas. Dari sekretaris dulu. Ada yang mau mengajukan? Tunggu aja, Sam. Gimana teman-teman? Ya aja. Ya udah aku duduk. Aki. Oh, kamu yang sekretaris. Ya udah. Habib. Lanjut. Kenapa? Kenapa aku jangan ada masalah? Mau terima aja lah. Bella. Aku nggak bisa jadi sekretaris. Laila. Aku gak mau. Udah deh, Sam. Kalau nggak bisa jadi ketua kelas, nggak usah maksain. Lagian kamu dulu nggak peduli sama kita kan? Aduh, sudah pernah itu nggak apa-apa kan? Bisa sabar dikit gak sih? Dia tuh perempuan. Kok kamu kasar sama dia? Ada apa ini? Ini Bu, Azam melempar kertas ke Naila, terus kena matanya. Di matanya Naila sakit. Azam, kamu ikut di ruang dulu. Jihad, Agnes, antar Laila ke UKS. Siap, Bu. Jelasin ke ibu sekarang, kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena kamu begitu. Ibu beri kebenaran kamu sebagai kepala kelas, kok kamu nakal kamu? Berisik Bu, bisa kasih kalau sekali dan saya itu berisik. Azam, kau berani minta ibu? Ibu tadi kan orang mau sekarang. Ibu jangan telepon aja. Mereka tuh gak peduli. Azam! Naila mana ya? Kok gak masuk-masuk? Naila sakit, Bel, jadi gak bisa ngajar. Hah? Udah orang sakit? Ayo, ngapain? Kirim siapa tuh? Apa sih? Aku gak mikirin siapa-siapa. Cuma sedikit menyesal kemarin membentak Bunda Umrah. Minta maaf aja. Ya, mending kamu minta maaf. Najwa kenapa ya akhir-akhir ini sering menyindir? Iya ya, aku juga nggak tahu. Kenapa ya akhir-akhir ini nilai Azam turun? Bukannya dia sebelumnya anak yang pintar. Kayaknya aku juga salah, terlalu keras sama Azam dan marahin Azam tanpa tahu penyebab. Mungkin besok aku akan coba ngomong sama Azam. Azam, jangan pulang dulu, ibu mau bicara. Azam, kalau boleh tahu, orang tua kamu kemana ya? Dihubungi tidak bisa, datang sekolah juga tidak bisa. Kemana ya? Orang tua saya kerja di luar kota Bu, hanya pulang setiap 3 bulan sekali atau tidak pulang sama sekali. Astagfirullah, terus siapa yang mengurusmu, nak? Saya tinggal bersama buku Bu. Ya Allah, kenapa kamu gak pernah bilang ke saya? Maaf Bu, saya cuma gak mau ada yang tahu tentang ini. Ingat ya Zam, ibu ini orang tua kedua kamu di sekolah. Kamu bisa percaya ke ibu, gak usah takut. Selama ini ibu bukan selalu menghukum kamu, namun ibu hanya berusaha membangkitkan kepercayaan diri kamu. Ibu minta maaf kalau selama ini ibu buat kamu kesal dan selalu memarahimu tanpa tahu penyebab. Namun kamu harus tahu, ibu begini untuk kebaikan kamu. Saya juga minta maaf Bu. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari.
tanpa arah serta ratusan makian.